Pikir gimana caranya, karena saya itu guru atau ustadz di salah satu pondok pesantren, nggak mungkin saya bisa didemo. Nama saya Hilman Fasa, berasal dari Kota Kembang, Bandung. Pada saat itu saya menganut agama Islam karena turunan dari orang tua dan nenek moyang saya. Dan pada saat itu juga saya menjadi seorang pendidik di salah satu pondok pesantren di Kota Kembang, Bandung. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara tetap dalam keadaan yang selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mulai bekerja dan terus bekerja dalam kehidupan kekristenan, di mana ada begitu banyak orang yang datang kepada Dia, percaya kepada Dia. Alkitab berkata bahwa di hari-hari terakhir akan terjadi sesuatu yang dahsyat, akan terjadi sesuatu yang hebat dan luar biasa, termasuk salah satunya adanya pertobatan massal dari jiwa-jiwa yang awalnya tidak percaya kepada Yesus, tetapi mereka akan menyatakan dan lutut akan bertekuk lutut, lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kali ini kita akan melihat dari kota Bandung, kota bunga, kota kembang. Kita akan melihat sebuah pertobatan dari seorang tokoh, dari seorang guru, pengajar di pendidikan di agamanya, tetapi karena mujizat, karena kuasa Tuhan, maka dia percaya kepada Yesus. Dia dengan iman menyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Saudaraku, mari sama-sama kita ikuti tayangan berikut ini. Shalom. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera datangnya dari Allah. Tapi tertuju kita menghadap Tuhan, mengharap ampunan serta ridho-Nya. Pada kali ini saya akan memberikan kesaksian. Nama saya Hilman Fasa, berasal dari Kota Kembang, Bandung. Pada saat itu saya menganut agama Islam karena turunan dari orang tua dan nenek moyang saya. Dan pada saat itu juga saya menjadi seorang pendidik di salah satu pondok pesantren di Kota Kembang, Bandung. Jadi pada saat itu saya sakit jantung, bahkan saya harus dirawat di rumah sakit Bromeos, Bandung. Dokter memutuskan saya harus dioperasi karena pada saat itu jantung saya bocor dan jantung saya itu udah biru sebelah. Nah, pada saat itu masih menganut agama Islam. Nah, di samping saya itu ada satu pasien jantung juga, cuman itu orang Kristen. Yang nunggunya itu ibu-ibu setiap pagi, setiap siang, sore, bahkan setiap malam suka menyanyi dan memberikan doa kepada pasien itu. Seperti mana pujiannya? Seperti ini: bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Begitu saya mendengarkan nyanyian itu, alunan suara si ibu itu, jadi saya itu agak tenang. Tapi saya yakin bahwa kata-kata si ibu itu akan menyembuhkan penyakit saya. Saya belum percaya waktu itu karena saya agama Islam, bukan agama Kristen. Tapi saya baru yakin. Nah, langsung di situ udah 2 hari kemudian pasien sebelah saya itu meninggal. Oh, berarti saya juga akan meninggal. Karena orang jantung itu jarang hidup kembali kalau udah masuk ICU. Tapi saya waktu di dalam ICU itu sadar tetap gitu, mendengarkan pujian si ibu. Nah, udah langsung gitu saya bilang, "Bu, tolong doakan saya, Bu." Si ibu jawab, "Pak, saya orang Kristen, kan Bapak orang Islam." Saya bilang, "Nggak apa-apa, yang penting saya sembuh, Bu." Didoakan, langsung si ibu itu naruh tangan di dalam dada saya sambil berdoa, "Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamu akan sembuh." Di situ penyakit saya itu bukan hilang, tapi rasanya agak sedikit mengurang. Langsung di situ saya diputuskan sama dokter itu harus dioperasi
Pada saat itu 2 hari kemudian langsung pasien sebelah saya itu meninggal. Wah, saya juga bakal meninggal, gitu pikiran saya, karena di sebelah saya itu dia meninggal. Nah, udah 2 hari kemudian saya pas jatuh mau dioperasi, si ibu itu datang kembali. Kata si ibu itu kepada saya, "Pak, jangan takut, harus tenang, Tuhan pasti tolong." Tapi si ibu sebelum pulang menyimpan aqua di depan saya itu. Saya minum itu aqua, berkurang, saya dibawa ke lab. Langsung Bu dokter memutuskan saya tidak jadi dioperasi, sekaligus saya sembuh. Puji Tuhan, luar biasa. Baru doa, baru pujian yang dilemparkan ke badan saya udah sembuh total. Apalagi saya bilang kalau mengikutinya. Nah, pada saat itu gancang ceritanya saya langsung pulang ke rumah karena tidak jadi dioperasi. Saya udah jual apa-apa buat biaya operasi, akhirnya nggak jadi itu dioperasi. Nah, langsung di situ saya nyari itu alamat si ibu itu. Cuman waktu itu saya lupa minta alamat si ibu itu. Padahal masih orang Bandung dia. Tapi nggak ketemu sampai saat ini. Nah, di situ saya langsung berpikir gimana caranya, karena saya itu guru atau ustadz di salah satu pondok pesantren, nggak mungkin saya bisa didemo. Nah, udah begitu langsung saya bisa ada hubungan kemana-mana, langsung ada ngasih nomor kontak satu pendeta yang berasal dari Jakarta. Langsung saya menuju. Pada saat itu saya udah mengerti gitu ajaran-ajaran Kristen, tapi saya belum total. Nah, langsung saya tinggal di rumahnya pendeta di Jakarta sampai saat ini udah 10 bulan. Luar biasa, Tuhan Yesus menolong saya. Ada satu kenikmatan yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus, ada satu keistimewaan yang kita rasakan pada saat kita dibaptis. Saudara pernah dibaptis? Apa yang rasakan saudara pada dibaptis itu? Pengalaman saya waktu saya dibaptis oleh 2 pendeta. Ya, langsung begitu turun masuk ke kolam baptisan, saya dibaptis. Begitu ditenggelamkan, saya katanya pingsan. Padahal saya bukan pingsan, dibawa salah satu orang, tapi yang saya nggak kenal, ke satu tempat yang luar biasa indahnya. Burung-burungnya, air-airnya, taman-tamannya indah sekali. Nah, pada saat itu saya pingsan katanya karena waktu dibaptis itu. Nah, di situ saya sama satu orang yang tidak dikenal itu dikasih kenang-kenangan atau dikasih bingkisan. Sampai saat ini belum ketemu. Apa sih artinya itu? Nah, udah begitu langsung saya, namanya pendeta yang satu udah agak tua, yang satu juga walaupun muda dia gemuk, saya badan gede, langsung ditarik dari kolam baptisan ke atas karena saya pingsan, ya kayak ngangkat karung gitu kan. Jadi badan saya itu biru semua. Nah, puji Tuhan, begitu saya sadar, begitu saya siuman dari pingsan, saya mencari barang yang dikasih orang yang tidak dikenal itu tidak ketemu. Saya tanya kepada semua orang di situ, pada bengong semua. Jadi apa sih yang berbentuk buku? Bukan, berbentuk Alkitab juga waktu saat itu saya belum mengenal benar. Nah, langsung saya setelah dibaptis, langsung saya kembali lagi ke rumahnya Pak Pendeta. Jadi sampai saat ini saya sudah 10 bulan di rumahnya Pak Pendeta. Luar biasa, Tuhan menolong saya. Cobaan, kritikan dari keluarga, bahkan sekaligus saya dibuang dari keluarga, bahkan istri tercinta satu pun minta dicerai, anak pun sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan saya. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Yang penting saya punya Bapa, yang penting saya punya juru selamat. Karena waktu di dalam dulu itu tidak ada juru selamat, ada juga syafaat. Ya, kalau syafaat itu kalau orang mau syafaat kalau juru selamat itu beda. Semua orang mengikuti dia pasti jalan, mungkin ini yang dinamakan Shirathul Mustaqim, jalan kebenaran. Saya pernah mendapatkan pernah membaca di dalam satu kitab Kizan Daruri. Kalau di dalam Islam itu tauhid, ya. Kalau di dalam Kristen itu adalah teologi, ketuhanan. Di situ di dalam Tizan dikatakan la ilaha illallah iku maujud, la ilaha illallah iku ma'bud. Kalau orang di masjid kan suka baca itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, iku maujud, yang berbentuk. La ilaha illallah iku ma'bud, tiada Tuhan selain Allah kecuali untuk diibadahan. Jadi kita ibadah itu kepada Tuhan yang berbentuk wujudnya, harusnya. Jadi namanya wujud berbentuk itu bisa dilihat, bisa diraba, itu berbentuk, itu wujud. Sedangkan dulu saya itu ibadah kepada
kepada Allah. Mana Allahnya itu nggak ada, karena di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu tidak punya tempat, bukan di aras, bukan di surga, bukan di neraka. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un di dalam Al-Quran, tidak ada satu tempat pun untuk Allah. Sedangkan Tuhan itu di dalam kata lafaz tauhid itu berbentuk mauzud. Nah di situ, oh jelas. Jadi sedikit-sedikit sampai saat ini saya menggali bahwa inilah jalan kebenaran luar biasa, Ibu Bapak Saudara. Isa Al-Masih Juru Selamat kita itu adalah untuk menyelamatkan kita. Saya sudah 11 bulan berjalan mengikuti Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Saya minta dukungan dan doanya, semoga saya diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan saya minta doanya juga dari semua pihak untuk Pak Pendeta yang mengurus saya dan keluarganya. Semoga beliau ini diberkati. Jadi saya menghimbau, pesan dari saya, yang sudah mengikuti Isa Al-Masih dari kecil jangan sampai jadi rugi banget. Dan kita tadinya dari naik taksi naik ke beca, memang semua juga kendaraan, tapi rugi banget gitu. Jadi tetap kita sampai mati pun, sampai kemanapun, sampai tua pun, diberikan cobaan apapun, kita harus kuat mengikuti Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah is the best bagi kita, juru selamat bagi kita semua. Saudara yang terkasih, mungkin inilah yang saya perlu sampaikan. Jadi pesan dan kesan bagi saya untuk semua, yuk mari kita pegang kuat-kuat, jangan sampai kita jadi malang. Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kesaksian yang luar biasa bukan? Ada begitu banyak orang yang akan datang kepada Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Ada seorang yang ingin saya ceritakan kepada saudara. Seseorang yang awalnya tidak mempercayai Allah. Dia tidak mengenal Allah. Tetapi justru lewat sebuah penderitaan, lewat sebuah penyakit, dia mengenal Allah, percaya kepada Allah, dan berpegang kepada imannya yang baru kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi saudara-saudara, saya ingin ceritakan sedikit bagaimana panglima Aram ini bisa mengenal Allah. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allah Yakub. Suatu ketika gerombolan orang-orang Aram ini, mereka pergi dan merampok di daerah Israel. Dalam aksi mereka itu, mereka membawa juga seorang gadis yang kecil, seorang gadis perempuan kecil dibawa, dan kemudian gadis ini dijual kepada orang-orang Aram, dan termasuk di dalamnya seorang yang dekat dengan raja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam singkat ceritanya, di mana gadis ini bersaksi bahwa di Israel ada seorang nabi yang oleh perantaraannya segala penyakit dapat disembuhkan. Saudaraku, akhirnya raja ini mengirim tentara panglimanya ini, Naaman, pergi kepada Israel atau pergi kepada nabi yang ada di Israel itu, dan dengan suatu pesan, ya, Raja Aram mengirim pesan kepada raja yang ada di Israel untuk menyembuhkan panglimanya yang sedang sakit kusta. Dalam kekalutan, Raja Israel beranggapan bahwa Raja Aram sedang mencari gara-gara, karena bagaimana mungkin ia bisa menyembuhkan penyakit kusta. Tetapi saudara-saudara, ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan di sekitar Raja Israel. Mereka memberitahukan dia bahwa
ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan segala penyakit, karena oleh dialah Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit apa saja. Saudaraku, akhirnya raja ini kemudian mengarahkan rombongan panglima tentara Aram ini kepada nabi tersebut. Dan begitu luar biasa cara Allah bekerja. Nabi ini hanya berkata, pergilah, mandilah di sungai Yordan dan engkau akan sembuh. Awalnya panglima Aram Naaman ini dia tidak mempercayainya. Bahkan perkataan Nabi itu dianggap sebagai sebuah olok-olokan. Sebagai sebuah cara untuk merendahkan dia. Tetapi dalam perjalanan pulang mereka, saudara-saudara, orang-orang di sekitar panglima Aram ini, mereka berkata, Tuan, bukankah Tuan akan melakukan hal-hal yang sulit? Lebih sulit daripada mandi saja di sungai Yordan. Bukankah Tuan akan melakukan itu jika itu diperintahkan atau disuruh oleh seorang nabi itu? Bagaimana saja ia hanya menyuruh Tuhan untuk mandi di sungai Yordan, Tuhan akan sembuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya Naaman ini ikut dengan saran dari anak buahnya yang ikut rombongan itu. Dan mereka mandi. 1 kali tidak sembuh, 2 kali mulai ada kesembuhan, 3 kali dia sembuh. Haleluya. Saudara, kita tidak harus mencari tahu dan mempertanyakan mengapa Tuhan harus melakukan itu kepada kita. Tetapi yang benar adalah kita mengikuti cara kerja Allah. Kita mengikuti bagaimana ia mau menyelamatkan seseorang. Bagaimana ia mau menyelamatkan orang-orang dari kebinasaan dengan cara Allah yang kreatif. Dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang saja baru saya ceritakan kepada saudara yang terjadi kepada panglima tentara Aram Naaman ini. Hal yang sama baru saja kita saksikan terjadi kepada seorang tokoh, seorang guru agama yang mengalami mujizat yang sama, yang mengalami pemulihan yang sama. Ada seorang perantara yang Tuhan utus, yang Tuhan kirim untuk bisa memberitakan kabar mujizat, kesembuhan, dan keajaiban dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Berikan hatimu kepada dia. Biar dia mau bekerja dalam kehidupanmu dan menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Saudara kiranya dapat diberkati dengan setiap tayangan kami. Haleluya. Haleluya.